di sini aku akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin untuk memengaruhi para pengikutnya. Menurut Theo, pada tahun 1995, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih serta diputuskan oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam memengaruhi anggota kelompok, membentuk gaya kepemimpinannya sendiri. Untuk memahami gaya kepemimpinan sendiri, yaitu ada 3 pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan sifat, yang kedua pendekatan perilaku, yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Untuk selanjutnya, gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan gaya dan pendekatan SBY. Bentuk kepemimpinan yang dapat diidentifikasikan yaitu pertama, transformasional yang mendorong perubahan struktural melalui reformasi, modernisasi pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik. Yang kedua, humanis dan komunikatif, yaitu mengutamakan dialog dan keterlibatan rakyat lewat media digital dan pendekatan proaktif. Selanjutnya ada C, multidimensional, yaitu menggabungkan peran sebagai militer, politisi, dan intelektual. Seniman menunjukkan kepemimpinan yang holistik. D, kebijakan berbasis keberpihakan sosial, yaitu fokus pada bantuan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan tanggap bencana, menunjukkan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selanjutnya yaitu keterkaitan gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dengan teori. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut SBY. SBY sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 sekitar tahun 2006 sampai sekitar 2004 sampai 2014, dikenal memiliki ciri khas dalam memimpin, yaitu yang pertama yaitu demokratis, seperti sering mengedepankan musyawarah dan mencari konsensus sebelum mengambil keputusan penting. Selanjutnya yaitu membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak, seperti parlemen, partai politik, birokrasi hingga masyarakat. Selanjutnya yaitu mengutamakan diplomasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti contoh dalam membangun koalisi pemerintahan, SBY berusaha merangkul banyak partai untuk menjaga stabilitas politik. Yang kedua, otoriter atau dalam situasi khusus. Walaupun cenderung demokratis, SBY bisa mengambil sikap tegas jika dalam posisi mendesak. Seperti contoh saat menghadapi isu terorisme dalam konflik keamanan. Ia memberi instruksi langsung kepada aparat tanpa menunggu kompromi lebih panjang. Hal ini menunjukkan sisi autoritatika kepentingan nasional dipertaruhkan dalam kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. 3. Selanjutnya ada C, hampir tidak laissez-faire. 1. SBY dikenal hati-hati, detail, dan birokratis. Yang kedua, ia tidak membiarkan bawahan berjalan tanpa arahan, selalu meminta laporan dan analisis sebelum memberi keputusan. Yang ketiga, ini menunjukkan gaya laissez-faire tidak cocok dengan karakternya. Yang kedua, keterkaitan SBY dengan teori Lewin. 1. Paling dominan, gaya demokratis, karena SBY selalu berusaha melibatkan banyak pihak, mengedepankan musyawarah, dan menjaga keseimbangan politik. Yang kedua, pelengkap, gaya autokratik, digunakan hanya saat krisis dan keadaan darurat. Yang ketiga, tidak menonjol, gaya laissez-faire, hampir tidak pernah dipakai karena SBY sangat terlibat dalam proses pemerintahan. Untuk kesimpulan, berdasarkan informasi yang disajikan, Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis melalui pendekatan musyawarah dan pencarian konsensus dalam pengambilan keputusan. Selain itu, beliau juga menunjukkan karakter otoriter saat menghadapi situasi mendesak atau krisis tertentu, seperti isu terorisme dan keamanan negara. Gaya kepemimpinannya bersifat holistik, menggabungkan aspek transformasional, humanis, komunikatif, dan multi
dimensional. Pendekatan ini memungkinkan SBY untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan situasi dan keadaan yang dihadapi sehingga mencerminkan seorang pemimpin yang mampu bekerja secara efektif dan adaptif.